Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Saudaraku sekalian, pernahkah Anda mendengar tentang sebuah kaum yang diuji dengan kenikmatan yang melimpah? Namun justru karena kenikmatan itu, mereka terjerumus dalam murka Allah. Ini adalah kisah tragis Ashabus Sabti atau kaum pelanggar hari Sabtu dari kalangan Bani Israel. Sebuah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai peringatan abadi tentang bahaya melanggar batas-batas syariat. Kisah ini bermula pada masa Nabi Musa alaihissalam di sebuah perkampungan nelayan yang subur bernama Ailah yang terletak di tepi Laut Merah. Syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yang termaktub dalam kitab Taurat mewajibkan Bani Israel untuk menghususkan satu hari dalam sepekan untuk beribadah total kepada Allah. Hari itu adalah hari Sabat yang kita kenal sebagai hari Sabtu. Sabat sendiri dalam bahasa Ibrani bermakna istirahat. Pada hari itu, mereka harus meninggalkan segala urusan duniawi dan fokus beribadah. Aturan hari Sabat ini sangat ketat. Sejak matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu, mereka dilarang keras melakukan pekerjaan duniawi apapun, termasuk berburu, berniaga, apalagi menangkap ikan yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Ini adalah ujian keimanan dan ketaatan yang sesungguhnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya yang agung mendatangkan sebuah ujian yang sungguh menggoda iman mereka. Pada hari-hari selain Sabtu, laut seakan sunyi. Ikan-ikan enggan mendekat ke pantai dan hasil tangkapan mereka sangat sedikit. Namun, begitu hari Sabtu tiba, subhanallah, ribuan ikan besar dan gemuk berenang dengan tenang. Bahkan seolah menampakkan diri di permukaan air, seolah-olah mengundang mereka untuk segera ditangkap. Sungguh, sebuah pemandangan yang menguji kesabaran. Godaan ini ternyata terlalu besar bagi sebagian dari mereka. Nafsu serakah dan cinta dunia mulai mengalahkan ketaatan mereka kepada Allah. Mereka tahu betul bahwa mereka tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Tetapi mereka mulai mencari hilah, sebuah cara licik untuk mengakali syariat Tuhan. Salah satu riwayat yang terkenal menyebutkan bahwa mereka mulai membuat sebuah trik. Pada hari Jumat sore, sebelum Sabat dimulai, mereka menggali perit-perit dari tepi pantai hingga ke daratan, atau memasang jaring dan perangkap di pinggir laut. Ketika hari Sabtu tiba dan ikan-ikan yang melimpah itu datang, ikan-ikan itu pun masuk dan terperangkap di dalam parit atau jaring yang sudah mereka pasang. Mereka tidak mengambilnya saat itu juga. Mereka menunggu hingga matahari terbenam di hari Sabtu saat larangan telah usai. Barulah pada hari Ahad atau Minggu pagi, mereka datang dengan gembira untuk memanen hasil tangkapan yang melimpah ruah itu. Perbuatan hilah ini akhirnya memicu perpecahan di antara kaum Bani Israel di kota Ailah. Kaum itu terbagi menjadi 3 golongan yang jelas. Pertama adalah kelompok pelanggar. Mereka inilah yang melakukan trik licik itu dan dengan bangga mengambil ikan hasil perangkap mereka. Kedua adalah kelompok saleh. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh pada syariat, yang tidak hanya menjauhi perbuatan itu, tapi juga terus-menerus menasihati kelompok pelanggar. Mereka berkata, seperti yang diabadikan dalam Al-Quran, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras?" Kelompok saleh ini menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Dan yang ketiga adalah kelompok diam. Mereka tidak ikut melanggar, tetapi mereka juga tidak mau menasihati para pelanggar. Entah karena merasa lelah, takut, atau apatis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah pelanggaran ini dalam firman-Nya sebagai pelajaran bagi kita semua. Salah satunya dalam surah Al-A'raf ayat 163 yang menceritakan tentang datangnya ikan-ikan pada hari Sabat
sebagai ujian bagi mereka. Dan puncak dari kisah ini ada pada peringatan yang sangat keras. Setelah mereka terus-menerus melakukan pelanggaran itu dengan sombong dan tidak mengindahkan nasihat, maka datanglah azab yang telah dijanjikan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 65, "Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka azab pun turun seketika." Allah berfirman, jadilah kamu kera yang hina. Para ulama tafsir menjelaskan, mereka yang melanggar dan berbuat hilah itu dikutuk oleh Allah. Wujud fisik mereka diubah menjadi kera sebagai hukuman yang nyata dan menghinakan. Riwayat menyebutkan bahwa mereka hanya hidup sebentar dalam wujud kera itu, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Ini bukanlah sebuah evolusi, melainkan hukuman instan yang menunjukkan betapa besar murka Allah atas kesombongan mereka terhadap perintahnya. Mereka dihukum bukan hanya karena melanggar, tetapi juga karena berani berupaya menipu dan mengakali hukum Tuhan. Pelajaran terbesar dari kisah Ashabus Sabti ini, saudaraku, adalah tentang pentingnya ketaatan total tanpa syarat kepada Allah. Pertama, kita belajar bahwa ujian terberat seringkali datang dalam bentuk kenikmatan atau peluang duniawi yang sangat menggoda. Kedua, Islam melarang keras praktik hilah atau upaya mengakali hukum syariat demi kepentingan pribadi. Tidak ada ruang untuk mengakali larangan Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Ketiga, kisah ini menunjukkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kelompok yang menasihati adalah kelompok yang diselamatkan oleh Allah, menunjukkan bahwa berdakwah adalah kewajiban dan salah satu jalan keselamatan. Kisah Ashabus Sabti adalah cerminan bagi kita semua di zaman ini. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari godaan dunia yang bisa membuat kita berani melanggar batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Jangan biarkan keserakahan sesaat merenggut kebahagiaan abadi kita di akhirat kelak. Semoga kita semua senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.